Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudari di dalam Tuhan. Untuk hari ini, Januari 4, hari Selasa, ya. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Biarlah di hari yang baru ini juga kita memiliki konsistensi hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan, ya. Biarlah Anda juga senantiasa berdoa mengundang Roh Kudus agar berkuasa, bertahta, dan bekerja di dalam diri Anda dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus Allah di dalam darah penebusan Yesus Kristus. Saudara, saya mau membaca pembacaan Alkitab di hari ini, Januari tanggal 4, 2022 dari Matius pasal keempat, ya. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru dari Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 25 yang demikian bunyinya. Matius 4 12 sampai dengan 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa lain. Maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang buruk, yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Itulah saudara, Matius pasal 4 ayat 12 sampai 25, pembacaan Alkitab Perjanjian Baru di hari ini. Saudara, apa yang Alkitab ajarkan kepada Anda dan saya yang mau membaca, menyimaknya, ya, dan meminta pengajaran dari Allah melalui firman-Nya? Saudara, setidak-tidaknya bagi saya, Yesus itu adalah terang yang telah datang bagi manusia. Pertama-tama dia telah datang di antara orang-orang Yahudi. Tetapi kedatangan dia bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi bagi semua bangsa. Ya. Kalau Anda perhatikan tadi, ya,
Nubuatan Nabi Yesaya mengatakan tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, ia telah terbit terang. Saudara, entah bagaimana dengan kondisi Anda, keadaan Anda. Apakah Anda tinggal di negeri yang masih dinaungi oleh maut, atau dengan kata lain, di negeri, di tempat, di wilayah, atau di suasana di mana Anda belum menerima terang. Terang itu sudah datang, saudara. Terang itu telah dinyatakan Allah bagi manusia. Sudahkah Anda melihat terang tersebut yang diberikan Allah kepada manusia, yang sudah dinubuatkan dari jauh hari, ribuan tahun, saudara? Apa yang membuat manusia menolak terang yang sebenarnya? Memang Anda tinggal di daerah yang memiliki terang matahari, terang bulan, terang bintang, ya, terang lampu, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, terang yang akan menyingkapkan daripada maut dan kematian. Dia telah tiba, dia telah datang, dia telah menyinari dunia ini. Saudara, sudahkah Anda menerima terang yang datang dari Allah tersebut, yang bisa memberikan kehidupan bagi Anda yang di dalam kegelapan? Kegelapan secara rohani, saudara, itu yang lebih utama. Karena kegelapan yang secara rohani akan membawa jiwa tersebut di dalam kematian. Dan kalau Anda perhatikan berikutnya, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Saudara, Yesus telah datang. Yesus adalah terang itu. Yesus membawa kerajaan sorga. Yesus membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di tangan Yesus. Dan setiap orang yang mau bertobat, setiap orang yang mau berbalik, tidak mengikuti jalan manusia, tidak mengikuti jalan pengajaran seseorang, tetapi mau mentaati Allah, dia siap untuk menerima apa yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu kerajaan sorga. Saudara, apa susahnya bagi Anda untuk bertobat? Apa masalahnya bagi Anda untuk menolak pertobatan? Yang artinya Anda berbelok, tidak menuruti cara manusia, tidak menuruti cara pemimpin agama kita yang tidak sesuai dengan Allah, tetapi menuruti cara yang sudah diberikan Allah kepada manusia untuk bertobat dan untuk menerima anugerah kerajaan surga yang sudah disediakan Allah, yang sudah diberikan Allah kepada manusia, yang dipegang oleh Yesus. Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Maukah Anda bertobat? Dan kalau saya dan Anda sudah bertobat, saudara, dan sudah menerima anugerah kerajaan surga tersebut, marilah kita juga hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima kerajaan surga, sebagai orang-orang yang sudah bertobat, hidup dengan tidak cara kita sendiri, hidup dengan tidak mengikuti nafsu, emosi, dan kedagingan kita, tetapi hidup yang mau dirubah dan mengundang Yesus untuk berkuasa atas diri saya dan Anda. Dan disitulah kita akan dipakai oleh Tuhan juga untuk menyaksikan satu kehidupan pertobatan, sehingga orang lain boleh melihat apa sih bedanya kehidupan manusia yang sudah bertobat, kehidupan manusia yang sudah mau menerima kerajaan sorga, kehidupan manusia
yang sudah menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga orang lain juga tertarik. Ya. Kita tidak menyaksikan kehidupan yang sama. Ya. Pemarah tetap menjadi pemarah, penipu tetap menjadi penipu, licik tetap licik, saudara, korupsi tetap korupsi. Tetapi kita dipanggil untuk satu kehidupan yang berbeda di dalam Tuhan, saya dan Anda. Oleh karena itu, orang yang belum bertobat, orang yang belum mau ya bertemu dengan terang Allah akan melihat perbedaan ya, bagaimana saya dan Anda hidup di dalam terang tersebut. Dan orang-orang yang sekitar juga bertanya-tanya dan akhirnya tertarik bertanya kepada Anda, apa yang membuat Anda memiliki satu pengharapan sehingga Anda hidup seperti itu, ya, seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab, sehingga Anda diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan berita baik, berita sukacita di dalam Yesus Kristus. Saudara, ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara. Kita membaca bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Saya sendiri terkadang bertanya, kenapa Yesus tidak pergi kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi, ya, memiliki ilmu agama, tetapi justru Yesus ya pergi kepada para nelayan. Apakah para nelayan itu istilahnya masih mentah, ya, orang-orang mentah, orang-orang yang belum dipengaruhi oleh teori dan konspirasi yang lain, sehingga bagi mereka lebih mudah untuk menyambut Allah, untuk menyambut ajakan Yesus. Ya. Mungkin itu, mungkin tidak, saudara. Tapi yang lebih penting sendiri sebetulnya bagaimana saya dan Anda ketika Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia. Ya. Bagaimana jawaban kita? Tanpa kita harus mengandai-andai, tanpa kita harus beralas-alasan, oh itu dulu saya belum siap dan sebagainya, kamu siapa dan sebagainya, saudara. Maukah secara pribadi Anda mau dipanggil dan mengikuti Yesus untuk dijadikan penjala manusia, untuk dijadikan saksi sehingga orang juga boleh melihat kehidupan di dalam Yesus itu berbeda. Saudara, kita juga menyaksikan bagaimana Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Injil Kerajaan Allah, itulah yang Yesus beritakan. Ya. Injil yang membawa keselamatan. Injil adalah kembali berita sukacita. Ya. Kabar sukacita karena manusia berada di dalam kegelapan. Manusia berada di dalam kematian, dan Yesus telah datang dari sorga ke bumi untuk membawa terang tersebut, untuk membawa keselamatan tersebut. Saudara, manusia memiliki keinginan yang baik, yang mulia untuk bisa mencapai sorga, tetapi masalahnya sorga itu sempurna, saudara, ya. Sorga itu sempurna. Kalau manusia bisa menggapai sorga dengan caranya sendiri, manusia akan mencacati sorga yang sempurna. Tetapi yang sempurna itu telah datang dari sorga ke dunia. Hidup sempurna di dunia ini, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa orang-orang yang sudah tidak sempurna, orang-orang yang sudah berdosa. Dan bagi manusia yang mau disempurnakan oleh Allah di dalam pengorbanan yang sempurna itu, yaitu Yesus. Saudara, orang tersebut dibenarkan Allah bukan karena usaha manusia tersebut, tetapi orang tersebut akan dibenarkan Allah untuk bisa masuk surga, menjadi warga kerajaan surga, karena pembenaran Allah di dalam seorang yang sempurna, yaitu anak Allah yang disebut Yesus. Saudara, sambutlah berita baik itu, sambutlah Yesus di dalam hatimu, sehingga engkau pun akan menjadi warga kerajaan surga, di mana Allah sendiri berkuasa, di mana Yesus sendiri menjadi rajanya. Baik ketika nanti Yesus akan kembali sebagai raja, maupun saat ini juga Yesus yang akan berkuasa atas diri saya dan Anda. Dan kalau Anda perhatikan, Yesus pun menyembuhkan banyak berbagai macam penyakit, orang kerasukan setan dan sebagainya. Banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Saudara, kesembuhan seperti yang Yesus lakukan, apakah membuat Anda memiliki iman? Bukan, saudara.
Apakah kesembuhan membawa orang mau datang kepada Yesus? Mungkin bisa, tetapi intinya sebetulnya adalah berita Injil kerajaan Allah itu sendiri, saudara. Panggilan untuk bertobat itu yang membuka hati seseorang untuk bisa menerima Yesus Kristus. Kalau manusia hanya memuaskan dirinya untuk bisa disembuhkan, untuk bisa kaya, untuk bisa sukses di dalam kehidupan ini, oleh karena itu mereka mengikuti Yesus, mereka tidak akan bertemu dengan keselamatan. Demikian juga kalau Anda mau mencari kesembuhan, mau mencari mujizat-mujizat, saudara, di dalam diri hamba Tuhan, di dalam gereja, saudara. Tetapi pertanyaannya, kalau itu tidak terjadi, percayakah Anda kepada Yesus yang adalah keselamatan? Ya. Karena, saudara, kita masih seringkali ditipu oleh diri kita sendiri. Dan Yesus sendiri sebetulnya telah menyatakan, Dia adalah sang mujizat itu. Ya. Tetapi kalau kita hanya merindukan mujizat, dan mujizat itu tidak diberikan kepada kita, saudara, bagaimana? Apakah Anda tetap percaya sang mujizat itu telah memberikan mujizatnya untuk mengubah kematian menjadi kehidupan di dalam Yesus, di dalam darahnya yang kudus itu, saudara? Setiap manusia akan disembuhkan, setiap manusia akan dipulihkan, setiap manusia akan diberi kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saudara. Nikmatilah Yesus Anda. Jikalau Anda sudah menjadi Kristen, nyatakanlah, saudara, hidup sebagai orang-orang yang dikuasai dan dipimpin oleh Yesus, karena kita adalah warga kerajaan surga, warga yang mana kita akan dipimpin oleh Yesus sendiri sebagai rajanya. Dan bagi Anda, saudara, yang belum percaya, yang belum mau menerima terang Allah, terang itu telah datang. Bertobatlah seperti apa yang dikotbahkan oleh Yesus tadi. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu telah dibawa oleh Yesus. Terimalah, saudara. Amin.